Film ini kembali disutradarai oleh Bryan Singer, dirilis pada tahun 2016 dan mengambil latar waktu pada tahun 1983. Kembali dibintangi oleh James McAvoy sebagai Charles Xavier alias Profesor X, Michael Fassbender sebagai Eric Lancer alias Magneto, Jennifer Lawrence sebagai Raven Darkholme alias Mystique, Oscar Isaac sebagai Ensa Bahnur alias Apocalypse, Nicholas Hoult sebagai Hank McCoy alias Beast, Rose Byrne sebagai Moira MacTaggert, Sophie Turner sebagai Jean Grey alias Phoenix, Ty Sheridan sebagai Scott Summers alias Cyclops, Evan Peters sebagai Peter Maximoff, Alexandra Shipp sebagai Ororo Munro, serta jangan lupakan ada penampilan cameo dari Hugh Jackman sebagai Wolverine. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini. Dahulu kala, pada tahun 3600 sebelum Masehi, Ensa Bahnur memimpin zaman Mesir kuno. Dia adalah mutan yang sangat kuat, namun tubuhnya sudah semakin tua. Tubuh Ensa Bahnur lalu dipindahkan oleh The Fourth Horseman dengan pengawalan ketat, sementara penduduk menyembah dan mengagungkan namanya selayaknya dewa. 4 penunggang kuda ini terdiri dari Death, Famine, Pestilence, dan War. Ensa Bahnur di sini akan menjalani proses pemindahan kesadaran ke tubuh mutan muda lainnya yang memiliki kemampuan penyembuhan regeneratif. Ketika penutup puncak piramida dibuka, sinar matahari akhirnya mengaktifkan dan memulai pemindahan kesadaran. Rupanya para pengawal Ensa Bahnur malah berkhianat dan berencana untuk membunuh Ensa Bahnur ketika proses pemindahannya hampir selesai. The Fourth Horseman akhirnya melawan balik para pembelot ketika pilar piramida mulai dihancurkan yang ikut meruntuhkan piramida. Satu persatu, The Fourth Horseman tewas tertimpa reruntuhan, tak terkecuali Death setelah menyelamatkan Ensa Bahnur dengan memberinya perisai pelindung hingga memungkinkan proses transfer kesadarannya tetap berlangsung. Sayangnya Ensa Bahnur tetap terjebak di reruntuhan karena sudah tidak lagi mendapatkan pasokan sinar matahari yang dibutuhkan untuk membangkitkannya di tubuh barunya. Opening credit title lalu membawa kita ke Ohio pada tahun 1983. Di sebuah kelas sekolah menengah, di kelasnya para siswa sedang menerima materi sejarah peristiwa ketika Eric Lancer alias Magneto menyerang presiden dan Raven Darkholme alias Mystique dianggap sebagai pahlawan. Scott Summers mengeluhkan matanya yang terasa sakit yang malah disalahartikan oleh teman sekelasnya dengan menggoda cewek yang diklaim pacarnya dengan mengedipkan mata. Scott lalu ke toilet dan dibuntuti oleh teman kelasnya tadi yang malah mengancam akan mengajarnya. Amarah Scott akhirnya meledak, membuka matanya dan menghempas temannya dengan optic blast yang tak terkendali hingga menyebabkan kerusakan signifikan di ruangan toilet. I know you're in here. Di Berlin Barat, di sebuah arena pertarungan mutant, Angel berhasil mengalahkan Blob dan bersiap menghadapi penantang lainnya yang adalah Kurt Wagner alias Nightcrawler yang masih polos. Nightcrawler berusaha kabur dengan berteleportasi namun terhalang oleh pelindung arena yang bermuatan listrik tegangan tinggi. Raven yang menyusup ke lokasi tersebut mengelabui pengawal dan berusaha mematikan aliran listrik pembatas arena. Nightcrawler akhirnya berhasil mengalahkan Angel dan membuat sebelah sayapnya terluka terkena sengatan listrik. Dengan bantuan Raven, Nightcrawler akhirnya berhasil kabur meninggalkan kekacauan yang terjadi di arena tersebut. Sementara itu di Polandia, Eric Lancer memutuskan untuk melanjutkan hidup seperti manusia biasa dengan nama samaran Henryk Gorski. Dia bekerja di pengecoran logam dan memiliki seorang istri yang bernama Magda serta seorang putri yang bernama Nina. Beralih ke rumah Scott Summers, Alex Summers alias Hayfok memutuskan untuk membawa adiknya itu ke Xavier School for Gifted Youngsters untuk melatih kekuatannya. Tanpa sengaja, Scott berkenalan dengan Jean Grey, salah satu murid baru yang juga masih dilatih untuk menggunakan kekuatannya. Alex lalu mengenalkan Scott ke Hank McCoy yang sekarang menjadi guru dan menemui Charles Xavier alias Profesor X. Setelah mengobservasi kekuatan Scott, Charles pun secara resmi menerima Scott sebagai siswanya. Just heard you in my head. I'm telepathic. I read minds. Well, stay out of mine. What? You're in row. Kembali ke Mesir, Moira MacTaggert, seorang arkeolog sekaligus agen CIA, menemukan ruangan bawah tanah tersembunyi yang ternyata merupakan tempat sejumlah warga Mesir memuja Ensa Bahnur yang tubuhnya terjebak di bawah reruntuhan. MacTaggert ceroboh tidak menutup kembali pintu masuk menuju ruangan bawah tanah hingga memungkinkan cahaya matahari merembes masuk dan kembali mengaktifkan mesin pemindahan kesadaran Ensa Bahnur. Benar saja, Ensa Bahnur akhirnya bangkit dalam tubuh barunya dan mengadopsi nama Apocalypse. Para pengikut dan penyembahnya di era
modern ini akhirnya terkubur oleh ledakan yang ditimbulkan dari kebangkitannya. Sementara McTaggart berhasil menyelamatkan diri. Ledakan tersebut memicu gempa bumi yang dapat dirasakan di sebagian besar benua Eropa, termasuk di tempat kerja Eric, yang membuat sebuah tong besar berisi logam cair panas terjatuh dan hampir saja menimpa rekan kerjanya. Secara spontan, Eric menyelamatkan rekan kerjanya tersebut dengan kekuatannya yang malah terlihat oleh sejumlah rekan kerja lainnya. Gempa ini juga sampai di Xavier School, dan di saat yang sama Jean Grey mendapatkan mimpi kehancuran dunia yang membuatnya kehilangan kendali kekuatan. Charles dengan susah payah mencoba mengendalikan kekuatan Jean dan berusaha untuk menenangkannya. Menggunakan Cerebro, Charles akhirnya menemukan titik epicentrum gempa di Mesir dan tanpa sengaja ternyata melihat Moira McTaggart kembali. Di Polandia, Eric bergegas membawa keluarganya pindah setelah penyamarannya terungkap. Magda malah tidak menemukan Nina di kamarnya yang ternyata telah ditahan oleh petugas setempat. Mereka memaksa Eric mengakui insiden di pabrik dan mengakui bahwa dia adalah Magneto. Eric pun menyerahkan diri dengan syarat anaknya Nina dilepaskan. Tidak tega melihat ayahnya ditahan, Nina meronta hingga terungkap kalau ternyata dia juga memiliki gen mutant yang membuat sekawanan burung menyerang petugas. Karena panik dan kehilangan konsentrasi, seorang petugas tidak sengaja melepas busur anak panahnya yang membunuh Nina dan Magda. Kehilangan kesabaran melihat keluarganya tewas, Eric melepaskan kalung anaknya dan menggunakannya sebagai proyektil untuk membunuh semua petugas. Is this what you want from me? Kembali ke Mesir, Apocalypse menemui Ororo Mondro yang kedapatan melakukan aksi pencurian menggunakan kekuatan manipulasi cuacanya. Apocalypse selalu tiba untuk menyelamatkannya dan melumpuhkan warga yang berniat untuk menangkap Ororo Mondro. Charles dan Alex melakukan perjalanan ke Langley di markas CIA untuk menemui Moira McTaggart. McTaggart sendiri tidak mengenali Charles karena Charles memang sudah menghapus memorinya. McTaggart malah terkejut karena Charles tahu aksinya di Mesir yang merupakan misi super rahasia. McTaggart pun menjelaskan bahwa dia sebenarnya sedang menyelidiki sejarah mengenai seorang dewa yang bernama Ensabanur dan menjelaskan secara rinci mengenai motif dan pengikutnya, yaitu The Fourth Horseman yang diberikan kekuatan khusus untuk membantunya menghancurkan apapun yang mereka inginkan. Beralih ke rumah Ororo Mondro, melalui televisi Apocalypse mempelajari dunia modern dan sejenak membuatnya bisa beradaptasi dengan cepat. Berdasarkan penglihatannya, Apocalypse menentukan bahwa manusia di masa kini sudah tersesat dan dunia harus dibersihkan untuk diselamatkan. Dia lalu meningkatkan kekuatan Ororo Mondro dan mengadopsi nama alias sebagai Storm, dan dia diangkat sebagai Horseman pertama sebagai Famine. Sementara itu, Raven membawa Nightcrawler menemui Caliban yang membantu mutant lain dengan membuat ID atau paspor palsu. Raven sendiri berniat terbang ke Amerika bersama Nightcrawler menemui Charles untuk memberitahu mengenai penyamaran Eric di lokasi pengasingannya di Polandia yang terbongkar setelah kembali kehilangan keluarga barunya. Di Xavier School, Hank memberikan Scott sebuah kacamata khusus untuk mengontrol kekuatan optik blastnya. Setelah kembali bisa melihat, Scott akhirnya terpesona melihat wajah cantik Jean Grey. Tidak lama kemudian, Raven tiba di Xavier School bersama dengan Nightcrawler. Raven pun memberitahu Hank kalau Eric sudah ditemukan dan kini sedang dalam masalah. Di tempat lain, Apocalypse dan Storm berteleportasi ke fasilitas Caliban di Iron Curtain untuk menemukan mutant yang lebih kuat. Saat akan dibunuh, Caliban diselamatkan oleh Psylocke, asistennya, dengan balik mengancam Apocalypse menggunakan pedang psikisnya. Bukannya marah, Apocalypse malah meningkatkan kekuatan Psylocke dan menjadikannya sebagai Horseman kedua, sebagai Pestilence. Psylocke lalu mengajak Apocalypse dan Storm untuk merekrut mutan kuat berikutnya, yaitu Angel, di sebuah bekas bangunan. Apocalypse lalu mengubah sayap Angel yang sudah rusak menjadi sayap logam metalik dengan bulu berbilah, lalu menamainya sebagai Archangel dan diangkat menjadi Horseman ketiga, yaitu Death. Di Polandia, Eric kembali ke pabrik untuk membalas rekan kerja yang telah melaporkan dirinya ke polisi. Tiba-tiba Apocalypse, Storm, Psylocke, dan Archangel muncul melalui portal, dan dengan sadis Apocalypse membunuh rekan-rekan Eric. Setelah itu Eric dibawa ke Auschwitz, tempat di mana pertama kali kekuatannya terlihat. Apocalypse selalu mendorong Eric untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk memanipulasi logam di perut bumi dan mulai menghancurkan bekas bangunan camp di sekitarnya. Apocalypse pun meningkatkan kekuatan Eric sebagai Magneto dan mengangkatnya sebagai
sebagai Horseman keempat, yaitu War. Di tempat lain, Peter Maximoff kedapatan oleh ibunya sedang menyaksikan berita di TV mengenai Magneto, lalu diperingatkan oleh ibunya itu untuk menjauhinya. Sementara Nightcrawler bersama dengan teman barunya yaitu Jubilee, Jean, dan Scott sedang asik nongkrong di mall dan menonton film Star Wars Return of the Jedi. Charles dan Alex sendiri membawa Moira McTaggart ke Xavier School yang tampak tidak asing oleh Moira. Di sana mereka bertemu dengan Raven dan Hank. Raven mencoba meyakinkan Charles bahwa di luar sana para mutant masih tersiksa dan bersembunyi, walau perdamaian antara mutant dan manusia telah disepakati. Charles lalu mengajak Raven, Hank, Alex, dan Moira McTaggart ke Cerebro untuk menemukan Eric dan berusaha membujuknya untuk kembali. Ketika Magneto sedang berbicara dengan Charles, Apocalypse memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menghubungkan pikirannya dengan Charles, yang juga memungkinkan dia masuk ke Cerebro dan terhubung kepada siapapun yang dia inginkan di dunia ini. Apocalypse selalu memanipulasi staf pengendali kunci nuklir di seluruh dunia untuk meluncurkan seluruh nuklir ke luar angkasa, sehingga tidak ada seorang pun manusia ataupun mutant yang mampu menghentikan aksinya. Charles yang kewalahan dengan kekuatan Apocalypse memerintahkan Alex untuk menghancurkan Cerebro, sementara Charles dibawa keluar dari ruangan, dan tiba-tiba Apocalypse dan Horseman-nya pun muncul di hadapan mereka. Magneto lalu menarik Charles dengan kursinya dan membawanya pergi, sementara Alex sendiri malah tanpa sengaja menyebabkan ledakan kuat dan menghancurkan Xavier School. Di luar ruangan, Quicksilver tiba dan menggunakan kekuatannya untuk mengevakuasi semua penghuni Xavier School sebelum seluruh sekolah tersebut hancur. Sayangnya, Peter gagal menyelamatkan Alex dan membuat Scott berduka. Tidak lama kemudian, satu unit helikopter mendarat. McTaggart mendekati mereka, mengira mereka adalah bagian dari agensi lain, sampai akhirnya terungkap bahwa mereka adalah anak buah William Stryker. Mereka lalu melumpuhkan seluruh mutant kecuali Scott, Jean, dan Nightcrawler yang kebetulan memang sedang bersembunyi sejak menyadari kehadiran mereka. Stryker akhirnya menangkap Raven, Moira McTaggart, Hank McCoy, dan Peter. Mencoba menolong teman-temannya, Nightcrawler berteleportasi membawa Scott dan Jean ke helikopter. Namun dia gagal membebaskan teman-temannya karena sejak pintu helikopter tertutup, sel di dalam helikopter tersebut dialiri muatan listrik. Stryker rupanya membawa para mutant yang dia tangkap ke fasilitas Weapon X. Hank McCoy sendiri telah bermutasi kembali menjadi Beast karena serum penyembuhnya ketinggalan di X-Mansion yang telah hancur. Scott, Jean, dan Nightcrawler menyelinap masuk dengan bersusah payah menghindari kejaran petugas. Di saat bersamaan, Apocalypse membawa Charles dan Horseman ke Cairo dan memberikan kekuatan kepada Charles untuk menyebar pesan ke semua orang di seluruh dunia meski tanpa menggunakan Cerebro. Akhirnya Charles menuruti keinginan Apocalypse, menyebarkan pesan bahwa hari pembalasan akan tiba, yang ternyata dimanfaatkan oleh Charles untuk mengirimkan pesan tersembunyi kepada Jean hingga memungkinkan melacak lokasi keberadaannya. Di dalam sel, Peter Maximoff akhirnya mengakui kalau Magneto adalah ayahnya kepada Raven, dan dia berharap Raven bisa memberitahu Magneto suatu hari nanti. You know him, Magneto? I used to. But, he's my father. What? Di ruangan lain, William Stryker menemukan Jean, Scott, dan Nightcrawler, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Tanpa sengaja, Jean Grey, Scott, Summers, dan Nightcrawler menemukan ruangan Weapon X yang di dalamnya terdengar seseorang yang menggeram marah seperti binatang. Ternyata dia adalah Logan, yang akhirnya dibebaskan oleh Jean Grey. Setelah membantai seluruh petugas dengan cakar adamantiumnya, Jean menghentikan Wolverine yang bersiap kabur meninggalkan fasilitas, lalu dengan lembut mengembalikan ingatannya yang sebelumnya telah dihapus. Mereka bertiga lalu menuju ke sel untuk melepaskan Moira McTaggart dan para mutant lainnya. Jean Grey pun mengungkap lokasi Charles melalui pesan terselubung yang dikirimkan sebelumnya, dan dengan menggunakan sebuah jet serta seragam penerbangan, mereka berangkat untuk menyelamatkan Charles ke Kairo. Apocalypse menghancurkan sebagian Mesir untuk membuat ulang piramidanya sendiri dan menghadiahkan Magneto sebuah helm, lalu memintanya memanipulasi kutub magnet hingga menyebabkan kehancuran di mana-mana. Sementara Charles sendiri menjadi bagian dari rencana besar Apocalypse, yang mana dia berniat mentransfer kesadarannya ke tubuh Charles agar bisa terhubung ke seluruh manusia di planet ini. Di piramida, Charles akhirnya dibaringkan di altar untuk melakukan proses pemindahan Apocalypse ke tubuh Charles. Moira McTaggart dan X-Men pun menuju ke Kairo. Raven lalu menceritakan mengenai tim X-Men lamanya yang hanya menyisakan dirinya dan Hank. Jean Grey memberitahu Raven bahwa dia sebenarnya dianggap oleh para pahlawan bagi para X-Men muda, meski Raven tidak melihat dirinya seperti itu. Tidak lama kemudian mereka tiba. Beast bersama Jean, Scott, dan Nightcrawler
Nightcrawler bersiap untuk menghadapi pertempuran, sementara Quicksilver dan Raven memutuskan untuk menghadapi Magneto. Mystique dan Quicksilver akhirnya mendekati Magneto yang sedang memanipulasi magnet untuk menghancurkan dunia. Mereka mencoba meyakinkan Magneto untuk berjuang demi kebaikan karena dia sebenarnya punya keluarga yang tidak dia sadari. Quicksilver yang hendak memberitahu Magneto tentang hubungan mereka menahan diri karena menganggap momennya kurang pas. Storm, Angel, dan Psylocke pun akhirnya turun tangan dan bertarung setelah sebelumnya telah ditugaskan untuk berjaga-jaga agar tidak mengganggu jalannya proses pemindahan kesadarannya ke tubuh Charles. Storm bertarung melawan Scott Summers, sementara Psylocke menghadapi Beast. Angel sendiri mendapatkan rematch-nya menghadapi Nightcrawler. Nightcrawler akhirnya menjebak Angel dan masuk ke piramida untuk menyelamatkan Charles yang sedang dalam tahap transfer kesadaran. Mereka akhirnya berhasil kembali ke Jet, namun Angel dan Psylocke berhasil mengejar mereka dan menghancurkan dinding atap Jet. Jean lalu mengarahkan kemudi untuk menjatuhkan Jet tersebut, dan Nightcrawler akhirnya dengan susah payah berhasil mengeluarkan mereka semua sebelum Jet jatuh menabrak daratan dan akhirnya menewaskan Archangel. Psylocke sendiri selamat setelah melompat ke tempat yang aman. Apocalypse akhirnya marah dan murka terhadap ketidakbecusan Horseman-nya. Lalu dia mencari Charles dengan menangkap Quicksilver yang sedang menggunakan kecepatan supernya untuk menghajar Apocalypse. Apocalypse selalu memerintahkan Psylocke untuk mengeksekusinya. Namun rupanya Psylocke malah menggunakan pedang psikisnya untuk menebas tenggorokan Apocalypse dan mengungkap kalau dia adalah Mystique yang sedang menyamar. Melihat sosok yang dianggap sebagai pahlawan terdesak membuat Storm akhirnya berkhianat dan menyerang balik majikannya tersebut. Sementara rekan lainnya bersembunyi di dalam gedung. Charles menyadari bahwa pikirannya masih terhubung dengan Apocalypse dan memutuskan menyelamatkan Raven dengan menghadapi Apocalypse di alam bawah sadar bersama atau astral plane mereka. Charles awalnya berada di atas angin, namun Apocalypse berhasil membalikan keadaan dan mulai mencoba membunuhnya. Magneto pun menyerang Apocalypse setelah menyadari pihak mana yang harus dihadapi. Ketika Magneto menahan Apocalypse, Charles memanggil Jean untuk masuk ke dalam alam astral dan membuatnya ikut dalam pertarungan. Charles lalu mendesak Jean untuk melepaskan kekuatan penuh Phoenix Force-nya untuk mengalahkan Apocalypse. Dalam keadaan terdesak, Apocalypse mencoba kabur, namun terhalang oleh Storm dengan petirnya. Tubuh Apocalypse pun akhirnya perlahan hancur oleh kekuatan Phoenix. Setelah pertempuran hebat tersebut, Psylocke diam-diam kabur. Charles yang awalnya dikira meninggal berhasil dipulihkan oleh Jean, namun kini mengalami kebotakan permanen. Charles lalu mengembalikan ingatan Moira MacTaggert hingga MacTaggert pun menyadari kalau mereka sebenarnya pernah memiliki hubungan romantis. Para petinggi Amerika sendiri akhirnya berubah pikiran setelah sang buronan mereka yaitu Magneto malah menjadi pahlawan yang membantu mereka menghancurkan Apocalypse sehingga berhasil menyelamatkan dunia dari kehancuran. Mereka pun kembali dengan Eric dan Jean yang menggunakan kekuatan mereka untuk membantu membangun kembali Xavier School ke bentuk aslinya. Peter Maximoff sendiri mengurungkan niatnya untuk memberitahu fakta hubungan darahnya dengan Magneto yang adalah ayahnya. Charles selalu meminta Eric untuk tinggal, namun Eric kembali lebih memilih untuk pergi. Namun kali ini posisinya mereka tetap berteman. Charles pun menuju ke Danger Room bersama Mystique yang bersiap untuk melatih Scott Summers alias Cyclops, Jean Grey, Storm, Quicksilver, dan Nightcrawler untuk dilatih menjadi X-Men berikutnya sebagai persiapan untuk menghadapi ancaman yang mungkin akan kembali muncul. Sebuah simulasi lalu diperlihatkan di mana mereka akan menghadapi Sentinel. Di post-credit scene terlihat agen yang sedang berada di fasilitas William Stryker. Seorang pria lalu mengambil sampel darah Wolverine dan memasukkannya ke dalam koper.